Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Epifania. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Inyoman Jepun MTH. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Muliakanlah nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai, karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Umat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Demikian as pembimbing Yohanes pasal 2 ayat 5, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Tuhanku, dan tinggal tetap dengannya. Ku dapatkan damai kekal, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah ini. Sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu, dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Saudara umat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa memohon tuntunan Roh Kudus. Kami mau mendengarkan firman-Mu, ya Bapa, dalam Kristus Yesus,
Dari Alkitab yang sebentar akan kami baca dan renungkan, tolonglah kami untuk beroleh anugerah pengertian, memahami kekayaan firman-Mu, dan bukalah rahasia firman-Mu untuk kami, supaya kami boleh mengerti. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini dibaca dari Injil Yohanes 2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11, yang menyatakan, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur bahwa hari ini tanggal 17 Januari 2021 kita berada di hari Minggu kedua sesudah Epifani. Dan ada beberapa catatan firman Tuhan yang saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara mengenai peristiwa perjamuan di Kana ketika air diubah Tuhan Yesus menjadi anggur. Yang pertama, tolong lihat ayat yang ke-10. Saya bacakan. Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." 2 hal Bapak Ibu di ayat 10. Di tradisi Yahudi, kalau mau bikin pesta, salah satu simbol pestanya adalah anggur.
Kalau tidak ada anggur, itu bukan pesta. Jadi orang ketika bikin pesta harus punya anggur. Strateginya adalah supaya tidak banyak keluar anggur dan biaya yang banyak dengan anggur yang mahal, maka duluan disodorkan anggur yang enak. Ketika mereka sudah selesai menikmati dan barangkali sudah ada efeknya dan mulai sedikit mabuk misalnya, baru kemudian dikeluarkan anggur yang kurang baik. Dan itu udah nggak bisa dibedain mana yang enak dan mana yang baik, dan bisa menjamu sampai puas seluruh orang. Jadi yang mau dikatakan di ayat yang ke-10 adalah simbol dari pesta adalah anggur. Kenapa kita bicara pesta? Karena peristiwa ini terjadi pada pesta perkawinan. Contoh Bapak Ibu, ketika Yesus menghadiri pesta Paskah, kan di situ minum anggur juga, toh? Ada anggur dan simbol-simbol yang lain, roti tidak beragi sebagai tanda tergesa-gesa, sayur pahit bicara soal kepahitan mereka, dan seterusnya. Tapi anggur adalah simbol pesta. Jadi saya mau ajak saudara untuk masuk teks ini. Silakan bayangkan, silakan menghayalkan ada pesta perkawinan di Kana yang sangat meriah. Lalu tiba-tiba simbol pestanya yaitu anggur habis. Andai kata ini kita bawa di dunia modern misalnya, tiba-tiba konsumsinya rusak, amis. Tiba-tiba konsumsinya tidak cukup, sementara orang banyak belum dapat. Saya yakin kita sepakat reaksi orang adalah, kalau tidak mampu bikin pesta, jangan undang banyak orang. Buktinya kau tidak menyiapkan cukup. Saudara bisa bayangkan, anggur itu habis, simbol pesta itu habis. Betapa pengantin baru ini dipermalukan. Oh, pasti malu. Mengapa saya bilang pasti malu? Karena tradisi orang, ciri-ciri umumnya orang lebih senang untuk melihat dan mengingat yang kurang baik daripada yang baik. Masih ingat enggak pasangan itu? Oh, yang anggurnya habis, pasti itu. Tidak akan, yang pengantinnya cantik belum, pasti. Oh, yang anggurnya habis, makanannya kurang, hamis dan rusak, saya nggak tahu. Tapi umumnya orang akan melihat kalau hal-hal itu buruk akan tetap diingat. Saudara bisa bayangkan, anggur habis, betapa pengantin itu dipermalukan. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat hal ini sebagai pemahaman awal. Yang berikut, mari kita lihat, ternyata kisah ini menyebutkan tidak jadi malu. Mengapa tidak jadi malu? Karena kemudian Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Saya mau ajak kita lihat tahap demi tahap sampai mujizat itu terjadi. Yang pertama, tolong lihat ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Oh, ini catatan sangat penting Bapak Ibu. Mujizat yang menolong pengantin itu hingga mereka tidak malu, mereka tidak dipermalukan, rumah tangga ini ditolong, dan mujizat terjadi. Startingnya, paling awal, hal perdana yang paling penting adalah ketika Yesus dan para murid diundang di situ. Saudara bisa bayangkan, andai kata Tuhan Yesus nggak diundang dan dia tidak hadir, tidak ada kisah Yohanes pasal 2. Dan saudara bisa hapus dari Alkitab saudara. Dan tidak ada kisah tentang air menjadi anggur. Sangat penting hal yang pertama, Yesus diundang. Yesus diundang dalam perkawinan itu. Ini hal yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, tolong lihat ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ulangi. Tiba-tiba Ibu Yesus bilang ke Yesus, mereka kehabisan anggur. Saya terjemahkan secara bebas barangkali begini. Yesus, lakukanlah sesuatu. Mereka kehabisan anggur. Pengantin ini akan dipermalukan. Barangkali begitu. Pertanyaannya, kok bisa Ibu Yesus tahu anggur habis? Saya menduga cukup kuat. Barangkali Ibu Yesus adalah salah satu kerabat dari salah satu dari pengantin itu. Entah laki-laki atau perempuan. Atau barangkali seksi konsumsi, kepanitiaan kecil yang tahu tentang kondisi di dapur. Saya tidak tahu pasti. Tapi yang pasti adalah Ibu Yesus tahu. Dan yang bisa tahu anggur habis atau tidak harusnya yang mengadakan pesta atau kerabatnya. Dan diduga kuat kayaknya Ibu Yesus orang dalam dan dia tahu anggur habis. Tiba-tiba
Ibu Yesus minta, lakukanlah sesuatu. Perhatikan baik-baik, lakukanlah sesuatu. Apa yang dimaksud dari lakukan sesuatu? Pasok mereka anggur. Jangan bikin mereka malu. Anggur habis, engkau harus menyiapkan anggur Yesus. Buat sesuatu supaya mereka tidak menjadi malu. Dan Alkitab berkata, Yesus kemudian yang menyediakan anggur itu sekarang. Langkah pertama, buat dia diundang. Maka Yesus hanya berada di ruang tamu waktu itu. Cuma ada di sekitar ruang tamu. Tapi ketika Maria bilang, lakukanlah sesuatu, buatlah sesuatu, Maria mengubah status Tuhan Yesus. Dari sekedar tamu, berubah menjadi pemilik pesta. Mengapa? Karena Yesus yang pasok anggurnya. Maka hal kedua sangat penting. Jika Tuhanmu cuma jadi tamu dalam keluargamu, mujizat belum terjadi. Tapi ketika Tuhanmu, engkau jadikan pemilik rumah tanggamu, dan berkata keluarga ini bukan punyaku, tapi Tuhan engkau punya rumah tangga ini, mujizat bisa terjadi. Ini langkah kedua. Yesus mengambil alih pesta itu, dan kemudian memasoknya. Oke? Ini catatan kedua. Yang ketiga, apakah air sudah jadi anggur? Belum Bapak Ibu, proses ketiga perlu. Apa itu? Lihat ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, nah, pembimbing kita tadi, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Oh, langkah ketiga sangat penting. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Berarti mendengarkan Yesus. Mendengarkan Yesus bukan bicara soal mendengar saja, tapi bicara soal dengar-dengaran. Ini mau bicara soal ketaatan. Ini mau bicara soal kepatuhan kepada Allah. Tanpa kepatuhan, tanpa ketaatan, tidak ada mujizat. Oh, sangat penting hal ketiga. Perlu kerelaan untuk tunduk serendah-rendahnya pada otoritas Yesus. Apapun yang ia katakan, lakukan itu. Ini bicara soal otoritas, pengakuan terhadap otoritas. Dan itu mau berbicara tentang ketaatan dan kepatuhan. Saya mau bilang ulang, tanpa ketaatan, tanpa kepatuhan, engkau tidak mungkin menikmati mujizat. Ini langkah ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, apakah air sudah jadi anggur? Ketika langkah ketiga dilakukan, belum Bapak Ibu. Masih ada hal penting yang harus dilakukan. Apa itu? Coba lihat. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Tolong bayangkan bahwa kisah ini tidak terjadi di Palembang. Kisah ini terjadi di Israel, di daerah padang gurun. Dan untuk saudara tahu, orang kalau bikin pesta, kalau pesta sudah dimulai, pintu selalu ditutup. Saudara pernah dengar perumpamaan tentang 10 perempuan bijaksana dan 10 perempuan bodoh. Ketika pesta dimulai, pintu ditutup, orang luar nggak bisa masuk. Ini catatan saya tentang ayat yang ke-7, supaya tahu. Yang kedua, tempayan, fungsinya apa? Untuk membasuh kaki para tamu. Itu padang gurun pasir, masuk ke tempat pesta ada permadani. Maka yang harus dibuat adalah pelayan akan berjongkok, mengambil kaki dari tamu tuannya, lalu membasuh kakinya hingga bersih, lalu mempersilahkan kemudian para tamu itu masuk. Fungsi 6 tempayan itu untuk basuh kaki. Sekarang tiba-tiba Yesus berkata, pesta sudah mulai. Pesta sudah mulai. Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan penuh dengan air. Maaf Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menghina kekudusan perintah ini dan ketaatan, tapi saya mau katakan ini perintah nggak masuk di akal. Andai kata saya yang pelayan, yang disuruh oleh Tuhan Yesus, saya akan mengatakan, no Yesus, tidak Rabi, tidak Guru, tidak, saya tidak mau. Mengapa saya tidak mau? Karena tempayan itu tidak ada gunanya lagi. Kenapa nggak ada gunanya lagi? Karena pesta dimulai. Kenapa pesta dimulai? Karena pintu sudah ditutup. Kenapa pasti tidak berguna? Karena orang nggak mungkin diberi kesempatan masuk, sebab pintu sudah tutup. Tempayan pembasuhan tidak berguna. Nggak ada guna. Ngomel pasti. Syukurnya pelayan itu bukan nyoman jepun. Karena taat, si pelayan itu pergi. Oh, ini bukan buka keran langsung dapat air Bapak Ibu. Bukan. Ini bicara soal sulitnya dapat air. Mereka pergi dengan keringat-keringatan, ngisi. Yesus tanya, sudah penuh? Belum Guru, penuhin.
Sudah penuh? Belum guru. Penuh? Belum guru. Berulang kali sampai 6 tempayan itu penuh. Lalu ketika penuh Tuhan tanya, sudahkah? Sudah. Lalu terjadi sesuatu. Cedoklah. Pas dicedok, air berubah jadi anggur. Saya mau bilang kepada saudara, langkah keempat sangat penting. Siapakah yang mengisi tempayan-tempayan itu? Apakah Yesus? Enggak. Yesus yang jadi tukang perintah. Isilah sampai penuh. Isilah sampai penuh. Siapa yang isi? Para pelayan-pelayan kesian. Mungkin ngomel dalam hati, tapi enggak, tetap ngisi. Apa tugas Yesus? Duduk manis sambil memerintah. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Yesus tidak pernah mengisi airnya. Pelayan yang mengisinya. Ketika standar yang Yesus butuh tercapai, yaitu air itu penuh, lalu Yesus melakukan bagiannya. Berubah. Saya mau katakan langkah yang keempat. Lakukan bagian saudara dengan sukacita. Kerjakan dengan sukacita. Sisanya itu urusan Tuhanmu. Buat sampai penuh, sesuai standar yang Tuhan mau. Kerjakan. Sisanya, biar Tuhan yang buat itu menjadi berkat. Langkah keempat sangat penting. Engkau harus melakukan bagian saudara dan membiarkan Tuhan menyempurnakan bagian akhirnya. Dan Alkitab berkata, mereka kaget, mujizat pun terjadi. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana saudara bawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu, 17 hari kita sudah masuki tahun anugerah, tahun baru 2021. Saya dari tadi latihan menyebut 2021 karena di mulut ini dan pikiran masih 2020. 2021, 17 hari saudara dan saya sudah masuki. Oh, di ujung sana masih tidak ada yang pasti. Termasuk kondisi sekarang. Kita bersyukur vaksin sudah mulai. Ini berita yang luar biasa. Pak Presiden juga sudah melakukannya, vaksin. Kita tidak tahu kondisi ke depan. Kita butuh Tuhan dan kuasanya, mujizatnya, untuk membawa saudara dan saya ke masa depan. Saya mau bilang, tidak ada masa depan tanpa mengundang otoritas Allah hadir dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam bisnismu, pendidikan anak-anakmu. Engkau harus mengundang Tuhan hadir. Betul Bapak Ibu. Kalau berupaya sendiri tidak ada mujizat. Kalau Tuhan cuma diundang, itu cuma di ruang tamu. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 6 saya suka. Aku akan memberkati bakulmu, adonanmu, buah kandunganmu. Aku memberkati engkau, baik masuk maupun keluar. Sampai urusan dapur Tuhan mau berkati. Sampai urusan adonan Tuhan mau berkati. Sampai urusan kandungan Tuhan mau berkati. Tapi kalau Tuhan cuma jadi tamu, ini baru tahap pertama. Engkau harus berkata, usahaku ini milikmu Tuhan. Keluargaku ini milikmu Tuhan. Anakku ini dan masa depannya milikmu Tuhan. Milikmu. Jadilah sesuai dengan maumu. Otoritas itu Tuhan miliki. Karena engkau telah menyerahkan semuanya menjadi milik Allah untuk dikerjakan. Dan jika Tuhan pemiliknya, siapakah yang bisa menggagalkan? Ini penting. Jangan pernah untuk memegang kendali. Biarkan Tuhan yang pegang kendali. Berikut Bapak Ibu, terakhir. Ini juga saya mau katakan kepada saudara. Perjalanan 17 hari Januari ini di tahun anugerah 2021. Saudara yang barangkali sedang menanti mujizat. Saudara barangkali yang sedang menunggu lawatan Tuhan. Engkau yang sedang berupaya apapun dalam usaha pekerjaan, di rumah sakit, isolasi saudara, atau apapun yang sedang saudara alami saat ini. Saya mau bilang, saya setuju. Mujizat itu wilayah adikodrati, saya setuju. Itu benar. Tetapi tahukah saudara, kalau engkau membaca kisah-kisah mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus, ternyata mujizat terjadi juga ketika Tuhan menggandeng manusia sebagai kawan sekerjanya untuk menghadirkan mujizat itu. Salah satunya kisah ini. Sebab Tuhan mampu untuk mengubah baskom kosong itu, tempayan kosong itu, terisi langsung anggur. Tuhan mampu. Tapi ajaibnya dia bilang begini, isi dulu dengan air sampai penuh, baru diisi. Tuhan bisa mengubah baskom, jadi kemudian tempat anggur yang luar biasa. Bisa. Tapi anehnya dia bilang, isi dulu tempayan, pakai proses dan melibatkan para pelayan. Saya mau katakan terakhir kepada saudara, sangat penting.
Engkau menanti mujizat dan jawaban Tuhan. Engkau perlu mengupayakannya. Engkau perlu berusaha dan berlelah. Engkau harus membuat konsep yang luar biasa lewat hikmat Tuhan dan meruntut semua rancangan-rancangan itu. Lakukan bagian saudara. Lakukan. Saya percaya bagian akhir untuk menyempurnakannya adalah urusan Tuhan. Air Tuhan bisa menjadi anggur. Maka kemalanganmu Tuhan bisa mengubah jadi berkat. Kegagalanmu dan engkau berusaha bangkit untuk mengerjakannya, Tuhan bisa mengubah menjadi kesuksesan. Ketika engkau bekerja sama dengan Allah, mujizat bisa terjadi. Maka di penghujung khotbah ini saya mau bilang, mari bangkit. Yang pernah jatuh, yang pernah gagal, mari bangkit. Isi tempayan kehidupan saudara penuh. Sisanya biar Tuhan mengubahnya menjadi anggur berkat. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Umat Tuhan, mari berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, kita memasuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Engkaulah ya Bapa, Halik semesta, Tuhan Raja kami, yang kami panggil Bapa di dalam Yesus Kristus, yang telah mengantar kami di hari ke-17 tahun anugerah tahun baru 2021 ini. Di berbagai perencanaan yang sedang kami lakukan dan kerjakan, kami bersyukur mendapati hidup kami disertai Tuhan, sepekan penyertaan Tuhan nyata, hingga membawa kami di pekan yang baru dan menikmati kebersamaan persekutuan di ibadah hari Minggu ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajarkanlah kami tentang 4 hal penting yang harus kami lakukan untuk mendapatkan jaminan masa depan, karena penyertaan Tuhan ada dan mujizat terjadi. Mengundang Engkau dalam tiap rencana dan karya kami, dan menjadikan Engkau pemilik dari tiap karya dan rencana itu.
membuat kami memiliki ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Lalu beri kami roh yang membara, semangat yang membara untuk mengerjakan bagian kami hingga standar yang Tuhan mau. Seperti tempayan itu harus penuh, demikian harus maksimal kami berupaya dan berusaha. Sisanya Tuhan yang sempurnakan dan menyatakan yang baik dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Mendengarkan ini terasa mudah, membacakan dan membicarakan ini pun demikian ringan terasa. Tapi menghadapinya dan menjalaninya, ini persoalan yang tidak mudah. Karena itu hamba berdoa, tiap umat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan ini, tambahkan pengharapan kami, teguhkan iman kami. Di saat-saat rapuh sekalipun, kami ingat kebenaran ini. Kami mau terus maju bersama Tuhan, menggapai masa depan yang Tuhan sediakan di tahun anugerah, tahun 2021 ini. Syafaat ini hamba berdoa untuk pemerintah, negara dan bangsa kami. Berkatilah, termasuk berbagai hal besar yang saat ini sedang dijalani di pekan berjalan dan seterusnya, mengenai vaksin ini dan beberapa persiapan-persiapan yang sedang dibuat. Kami mohon Tuhan berkati semuanya. Kami berdoa berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok. Damai sejahtera Tuhan datanglah bagi negeri ini, bagi bangsa ini, terutama bagi Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Gerejamu kami bawa di hadapan Tuhan dengan berbagai denominasi gereja, dengan tanggung jawab pelayanan dikerjakan, termasuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, secara khusus di Mupel Sumatera Selatan, dan lebih khusus lagi jemaat Tuhan Piniel Palembang ini. Tuhan berkatilah, biarlah karya Allah terlihat nyata melalui semangat kami melayani dalam persekutuan di tengah keterbatasan karena pandemi ini. Tuhan pimpinlah kami. Bapa, terima kasih. Sepekan yang lalu anak-anak kami sudah mulai beraktivitas dalam berbagai tanggung jawab pendidikan mereka. Untuk mereka kami berdoa dan memohon hikmat Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit, tapi juga beri mereka kemampuan untuk mengolah waktu dan membagi waktu. Roh kepintaran anugerahkanlah, biar mereka punya masa depan di dalam Tuhan, termasuk usaha, bisnis dan pekerjaan yang sedang kami siapkan dan rencanakan di sepekan ini. Oh Tuhan, Engkau sumber segala berkat dan anugerah, bukalah tingkap berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, supaya di tiap hal yang dilakukan dan dijalani oleh tiap kami dalam usaha dan kerja, kami diberi kesempatan untuk mengecap keberhasilan. Kalaupun ada beberapa kegagalan, buatlah kami bangkit lagi bersama Tuhan untuk menuntaskan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapak, ada beberapa yang sedang sakit, beberapa sedang berduka, tapi juga beberapa sedang mengalami sukacita iman. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka hiburkanlah. Yang sedang bergumul dengan berbagai hal, oh Tuhan, bawalah mereka untuk memperoleh keyakinan, terus mencoba dan mencoba lagi, untuk terus maju dan maju lagi, hingga mereka boleh melihat masa depan ada yang Tuhan sediakan. Yang ketambahan usia setahun dan mereka bersyukur, yang sembuh dari sakit, yang ketambahan usia perkawinan, yang sukses dalam usaha dan pekerjaan, sempurnakanlah sukacita mereka, supaya cuma nama Tuhanlah yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Ini doa kami, ini mohon hati kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak Ibu sekalian, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Tawaris 29 ayatnya yang ke-17a. Firman Tuhan berkata, "Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku. Persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Bapak Ibu sekalian, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela ini? Sebab daripadamu segala-galanya dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu kedua sesudah Epifani 17 Januari 2021 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain 1 Romawi, atestasi masuk. Diberitahukan kepada jemaat GPIB Penil Palembang, sudah berada di tengah-tengah pelayanan jemaat GPIB Penil Palembang, keluarga Bapak Jeffrey HN Sinaga, pindahan dari Gereja Kristen Pasundan, Bekasi. Alamat Jalan Gandaria nomor 2 Komplek Pusri. Masuk dalam pelayanan wilayah sektor 4. Selamat bergabung dan berjemaat di GPIB Penil Palembang. 2 Romawi, persembahan. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan maka persembahan itu dapat dikumpulkan atau diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Penil Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. 3 Romawi, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Penil Palembang
mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap menjalani protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah, yaitu 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Ketiga, mencuci tangan dengan sabun dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk mengerjakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Yesus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Saudara umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.